Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Pesantren Bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Saya doakan juga teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini, saya doakan teman-teman juga dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli buku Belajar Listening TOEFL dari nol. Begitu juga sudah membeli buku Konsep Belajar TOEFL dari nol dan Belajar Bahasa Inggris dari nol. Ini ya. Syukur alhamdulillah buku yang saya tulis memberikan dampak yang luar biasa. Alhamdulillah sudah banyak yang lolos skor TOEFL-nya sehingga bisa lanjut S2 maupun S3, dan saya senang sekali banyak testimoni yang masuk yang sudah lolos beasiswanya, baik itu di kampus dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa atau untuk lulus baik S2 maupun S3, saya doakan teman-teman bisa berhasil sehingga teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ataupun lulus S2 dengan memuaskan. Marilah kita lanjutkan proses belajar kita ke materi selanjutnya. Dan sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita meminta kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan Anda bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an wa razukna fahma wa ja'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video kali ini saya lanjutkan ke bedah listening TOEFL bagian yang kedua, yakni soal nomor 5 sampai nomor 8. Lagi-lagi saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwasanya di listening itu ada polanya. Maka dari itu kewajiban Anda adalah untuk menemukan polanya. Pola ini sangat penting karena apa? Meskipun Anda bisa bahasa Inggris, tapi kalau tidak mengetahui polanya, I believe that you can answer the question well. Kamu tidak bisa mengerjakan pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, di samping Anda terbiasa mendengarkan, Anda juga harus tahu polanya supaya Anda bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 5. Ini adalah contoh short conversation, percakapan antara dua orang, antara woman sama man. Woman mengatakan, "Have you met the new neighbors yet?" Apakah kamu telah bertemu dengan tetangga-tetangga barumu? Man merespon, "No, I haven't." Tidak, berarti saya belum ketemu. "Why don't we go call on them?" Narator menanyakan, "What does the man mean?" Yang ditanyakan adalah maksud dari laki-laki, berarti pada respon speaker kedua. Nah, respon speaker keduanya, "No, I haven't." Berarti tidak, saya belum. Berarti laki-laki, berarti saya belum ketemu dengan tetangga-tetangga. Terus why don't? Ini Anda harus tahu kata why don't ini adalah bentuk suggestion. Nah, di TOEFL Anda harus tahu bentuk-bentuk polanya. Salah satunya adalah kata why don't. Why don't ini adalah suggestion. Kalau di buku Belajar Listening TOEFL dari nol, Anda bisa belajar bahwasanya kata-kata yang berkaitan dengan suggestion itu di samping kata why don't itu apa saja. Nah, itu ini. Nah, idiomatic untuk memberikan saran atau suggestion. Yang pertama itu ada kata let's. Yang kedua why not. Yang ketiga just plus verb one. Yang keempat ada you should. Yang kelima ada it is better for you to. It is better for you to. Terus yang nomor 6 ada why don't you. Nah, ini kebetulan why don't we. Nah, ini adalah bentuk suggestion. Salah satunya adalah why don't we atau why don't you. Kenapa kamu tidak? Kenapa kita tidak? Nah, itu. Terus di situ apa? If I were you, I would. Nah, terus ada kata you had better.
you ought to. Nah, itu adalah bentuk kata untuk menunjukkan saran atau suggestion. Saya ulangi lagi, ada kata let's, di situ why not, ada just plus verb one, ada you should, terus it is better for you to, why don't you atau why don't we, kalau ini why don't we ya. Kemudian ada if I were you, you had better, you ought to. Itu adalah pola-pola untuk suggestion. Nah, di sini ada why don't we go. Nah, ini berarti yang pertama ini adalah bentuk negatif expression. Ada suggestion. Lah, yang tidak kalah pentingnya kata kuncinya di respon kedua ini adalah phrasal verb call on. Ini adalah phrasal verb. Nah, phrasal verb on call on. Call on ini artinya visit. Call on itu artinya apa? Visit. Anda bisa buka di phrasal verb yang ada di buku belajar listening TOEFL dari nol, bahwasanya call on itu artinya visit. Berarti no I haven't. Tidak, saya belum. Berarti belum bertemu dengan tetangga-tetangga baru. Why don't we go call on them? Kenapa kita tidak pergi mengunjungi mereka? Nah, nih. Jawaban yang A. Ini berarti sarannya apa? Ayo kita mengunjungi tetangga-tetangga baru kita. Yo, sosialisasi ya. Jawaban yang A. They should call out to their neighbors. Ini salah. Nah, di sini ini ada kata call out. Call out ini, phrasal verb call out ini artinya apa? Memanggil. Memanggil. Nah, ini hati-hati. Ada call on artinya visit, kalau call out artinya apa? Memanggil. Nah, ini salah. They should call out to their neighbor. Berarti mereka harus mengunjungi, seharusnya memanggil. Mereka seharusnya memanggil tetangga-tetangga mereka. Ini salah. Jawaban yang B. They should visit their neighbors. Mereka seharusnya mengunjungi tetangga-tetangga mereka. Jawabannya yang benar adalah yang B. Perhatikan saran yang diminta apa? Why don't? Why don't? Kenapa kita tidak mengunjungi mereka? Maksudnya apa? Menyarankan untuk mengunjungi mereka gitu. Berarti they should visit their neighbors. Nah, jawabannya yang benar yang B. Jawaban yang C. They should phone their neighbor. Ini juga salah. Kenapa? Anda dijebak dengan kata call ya. Anda dijebak dengan kata call. Call ini memanggil, menelpon. Tapi kalau call on artinya visit. Anda harus belajar tentang phrasal verb. Contoh ada look at, artinya menatap. Ada look for, artinya apa? Mencari. Look after, artinya apa? Merawat. Lah, call on artinya apa? Visit. Nah, kalau Anda jeli, Anda jawabannya bisa jadi A. Artinya memanggil, menelpon. Nah, terus jawabannya C. They should call their neighbor. Ini juga salah. Lah, Anda jebakannya adalah call ya. Padahal call ini diikuti dengan on. Kalau Anda hanya fokus ke call saja, ini mesti milihnya bisa C. They should phone their neighbor. Bukan memanggil tapi mengunjungi. Ini jebakannya seperti ini. Kenapa harus belajar polanya seperti ini? Karena yang terjadi biasanya, gimana tesnya? Alhamdulillah sir, saya bisa mengerjakan. Besoknya hasilnya keluar, bagaimana hasilnya? Aduh sir, hasilnya di bawah standar sir. Saya pikir benar sir, ternyata salah. Nah, Anda mesti seperti ini. Oh, call on ini mesti phone ini. Ya, kamu milih C, salah. Nah, jawaban yang D. They should look over their neighbor. Lah, mereka seharusnya look over. Look over ini artinya apa? Look over itu memeriksa ulang. Memeriksa ulang. Nah, mereka seharusnya memeriksa ulang tetangga-tetangga mereka. Ini salah, gak nyambung sama sekali. Nah, yang harus Anda ketahui dalam respon speaker kedua laki-laki ini mengatakan I haven't, ini bentuk negatif. Why don't, ini saran. Kemudian ada kata call on. Call on itu artinya visit. Jawabannya yang benar adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 6.
Percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, "What do you think of this accounting report?" Bagaimana tentang pendapatmu berkaitan dengan apa? Laporan akuntansi ini, laporan keuangan ini. Bagaimana pendapatmu tentang laporan keuangan ini? Nah, laki-laki merespon, "It doesn't seems to have been done very carefully." Ini kelihatannya tidak dikerjakan dengan sangat hati-hati. Tidak dikerjakan dengan sangat hati-hati. Berarti ini dengan ceroboh. Nah, ini tidak dikerjakan dengan hati-hati. Berarti dikerjakan dengan ceroboh. Nah, kelihatannya tidak dikerjakan dengan sangat hati-hati. Berarti kebalikannya. Berarti dikerjakan dengan ceroboh, banyak kesalahannya. Nah, what does the man imply about the report? Nah, ini apa yang dimaksud oleh laki-laki tentang laporan tersebut. Man adalah respons speaker kedua. Tadi mengatakan bagaimana? It doesn't seems, kelihatannya tidak dikerjakan dengan sangat hati-hati. Berarti dikerjakan dengan ceroboh, berarti banyak kesalahan. Nah, jawabannya yang mana? Jawaban yang A. It is not done yet. Ini bukan tidak dikerjakan tapi tidak dikerjakan dengan hati-hati. Artinya banyak melakukan kesalahan. Jawaban yang A salah. Kenapa? It is not done yet. Ini belum dikerjakan. Berarti sudah dikerjakan tapi banyak kesalahan. Karena apa? Dikerjakan serampangan. Tidak hati-hati dalam mengerjakan. Jawaban yang B, it was not done carelessly. It was not done carelessly. Itu tidak dikerjakan dengan hati-hati. Dengan carelessly. Careless itu, kalau careful berarti hati-hati. Kalau careless, ceroboh. Berarti it was not done carelessly. Laporannya tidak dikerjakan dengan ceroboh. Berarti sama dengan dikerjakan dengan hati-hati. Ini dikerjakan dengan hati-hati. Berarti kan maksudnya gitu kan? It was not done carelessly. Laporan itu tidak dikerjakan dengan careless. Careless itu ceroboh. Tidak dikerjakan dengan ceroboh. Berarti sama dengan dikerjakan dengan hati-hati. Ini juga salah. Lah, jawaban yang C. It doesn't seems to have been done by accountant. Kelihatannya tidak dikerjakan oleh seorang akuntan. Ini terlalu jauh. Jawaban yang benar yang mana? Yang D. It contains a lot of error. Nah, jadi laporan itu berisi kebanyakan salah itu. Artinya banyak laporannya yang salah itu. Contains a lot of error. Jadi laporannya itu berisi tentang banyak kesalahan. Kesalahannya banyak. Lah, jawabannya yang benar adalah yang D. Maksudnya tadi apa? It doesn't seems, kelihatannya tidak dikerjakan dengan sangat hati-hati. Berarti dikerjakan dengan apa? Ceroboh itu. Ceroboh berarti banyak kesalahan. It contains a lot of error. Semoga bisa membantu Anda untuk memahami. Kemudian soal yang nomor 7. Woman mengatakan, will Dr. Barton be the speaker at tonight conference? Akankah Dr. Barton akan menjadi pembicara pada konferensi nanti malam? Man merespon, as far as I know. Nah, as far as I know. Narator menanyakan, what can be inferred about the man? Apa yang bisa disimpulkan dengan laki-laki? Yang disimpulkan dengan laki-laki apa? Respon as far as I know. Nah, Anda harus tahu ekspresi as far as I know ini untuk menunjukkan uncertainty atau ketidakpastian atau ketidakyakinan. Nah, di sini Anda bisa buka uncertainty itu di halaman 180. Nah, ekspresi uncertainty atau ketidakpastian atau ketidakyakinan itu seperti halnya apa? Yang pertama,
If I'm not mistaken, jika tidak salah. If I'm not mistaken, yang sering digunakan itu ya. Yang kedua, really. Kalau really benar, berarti saya tidak yakin. Nah, yang ketiga, maybe atau might be, mungkin. Nah, kalau ada kata mungkin berarti tidak yakin, uncertainty. Yang keempat ada as far as I know. Nah, ini ada as far as I know. Nah, kemudian as far as I can tell. Nah, itu adalah ekspresi untuk menunjukkan uncertainty atau ketidakpastian. Jadi respon as far as I know berarti laki-laki tidak yakin bahwasanya Dr. Barton itu akan menjadi seorang pembicara di konferensi nanti malam. Nah, berarti tidak yakin nih. Nah, jawabannya he will be far from the conference tonight. Dia itu berarti Dr. Barton akan be far from, akan jauh dari konferensi nanti malam. Ini salah. He is not quite sure who the speaker will be. Lah, dia tidak yakin siapa yang akan menjadi pembicara. Nah, ini berarti ini tidak yakin siapa yang akan menjadi pembicara. Jawabannya yang benar adalah yang B. Jadi kata as far as I know, as far as I can tell, berarti itu menunjukkan uncertainty atau ketidakpastian. Makanya di sini jawabannya apa? He is not quite sure. Dia tidak yakin. Artinya dia tidak pasti atau dia tidak yakin siapa yang akan menjadi pembicara nanti malam. Nah, jawabannya benar yang B. Jawabannya C. He knows Dr. Barton well. Lah, dia tahu Dr. Barton dengan baik. Nah, ini bukan kaitannya tahu atau tidak tahu, bahwasanya ini yakin atau tidak yakin bahwasanya Dr. Barton akan menjadi pembicara malam ini. He knows that Dr. Barton will be speaking. Oh, ini kata kalau he knows that Dr. Barton will be speaking, ini berarti dia tahu bahwasanya Dr. Barton itu akan berbicara, akan menjadi pembicara. Ini salah. Kenapa? Karena di sini ada ekspresi uncertainty, yakni as far as I know. Nah, Anda harus catat kata ekspresi yang untuk menunjukkan uncertainty itu apa saja. Seperti as far as I know, as far as I can tell, seperti yang saya ucapkan atau saya sebutkan tadi. Anda bisa ulangi videonya, Anda catat satu persatu. Tapi kalau nggak bisa nyatat, di buku ini ada halaman 180. Nah, buku yang saya tulis ini saya promosikan terus. Kenapa saya promosikan terus? Karena selama ini banyak teman-teman yang kecewa. Kecewa maksudnya bagaimana? Kecewa maksudnya adalah mereka beli buku, contohnya seperti bukunya Longman seperti ini. Ini bukunya bagus nggak? Ini bukunya bagus. Tapi masalahnya adalah yang nulis buku tidak membuat video pembelajaran. Jadi Anda belajar otodidak, belajar sendiri, atau nyari guru untuk mengajari. Nah, itu butuh biaya, butuh tenaga yang ekstra untuk belajar ini. Apalagi kalau bahasa Inggris Anda levelnya masih basic. Nah, kalau Anda beli Longman, saya yakin setelah belajar, setelah membeli, Anda beli ke toko buku, Anda beli, kemudian Anda buka halaman 1, 2, 3, nggak ngerti, akhirnya ditumpuk, ditaruh di rak. Kenapa? Karena di buku ini tidak ada video pembelajarannya. Tapi di buku-buku saya, entah itu konsep belajar bahasa Inggris dari nol, belajar TOEFL dari nol, ataupun belajar listening TOEFL dari nol, ini semuanya sudah disertai video. Cara belajarnya bagaimana? Cara belajarnya Anda bisa buka buku, plus buka e-course atau videonya. Anda belajar materinya terlebih dahulu, setelah Anda belajar materinya, kemudian Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya seperti ketika Anda belajar dengan saya secara langsung. Jadi kursusnya di mana? Kursusnya sudah di HP, lengkap. Karena sekarang sudah zaman digital. Kalau Anda mau belajar dengan langsung dengan saya, boleh langsung datang belajar ke Klaten, ke pesantren bahasa. Tapi kalau kebetulan Anda sibuk banget, ataupun Anda tidak punya waktu untuk belajar dengan saya secara langsung, karena sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan,
Anda bisa belajar dari buku dan e-course dari buku-buku yang sudah saya tulis. Anda bisa belajar di sela-sela Anda bekerja, Anda bisa belajar di sela-sela Anda kuliah. Jadi tidak ada alasan Anda tidak bisa bahasa Inggris karena sibuk, karena bukan nggak punya waktu, tapi Anda nggak meluangkan waktu, nggak meluangkan tenaga, energi, dan uang untuk belajar dengan buku dan e-course yang sudah saya tulis. Nah, maka dari itu Anda bisa beli buku dan e-course-nya. Belajarnya di mana? Dimanapun. Tapi kalau mau belajar, saya undang Anda ke pesantren bahasa. Kemudian soal yang terakhir, percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, do you know when you are going to be ready to live? Do you know when you are going to be ready to live? Apakah kamu tahu kapan kamu akan siap untuk pergi? Man merespon, I hope we can go a bit later. Saya berharap kita bisa pergi a bit later. Sedikit agak nantilah itu. Tak istirahat dulu. Later, in the evening, I would like to get a little rest. Jadi nanti dulu ya. Itu saya berharap kita akan pergi a bit later. Ya, sedikit agak nanti. Nah, maksudnya gitu ya. In the evening, di sore hari. I would like to get a little rest. Saya akan istirahat sejenak. Maksudnya gitu terjemahan bebasnya. Nah, atau menanyakan, what does the man want to do? Apa yang laki-laki ingin kerjakan? Artinya dia bernegosiasi. Jangan sekarang lah, nanti agak sedikit saya mau istirahat sejenak. Nah, jawaban yang A, take a short nap. Nah, jadi mengambil a short nap. Nap itu istirahat tidur siang, tidur siang pendek maksudnya. Kan tadi ini kan a bit later, agak sedikit nanti. Nah, ini kata kuncinya a bit later. Go a bit later, pergi agak sedikit nanti. Apa? A little rest. Nah, butuh istirahat sejenak sebentar. Istirahat sejenak ya. Nah, jawabannya apa? Take a short nap. Nah, mengambil tidur siang sebentar. Nah, jawabannya istirahat sejenak. Jawabannya adalah yang A. Kalau jawaban yang B, go out now, keluar sekarang, ini salah. Dia menegosiasi, menegosiasi jangan sekarang, agak nanti sedikit lah gitu. Saya mau istirahat sejenak gitu. Jawaban yang B salah. Jawaban yang C, enjoy the rest of the evening. Ini nggak nyambung ini. Menikmati istirahat di evening. Nah, ini juga salah. Have a little snack before going out. Nah, makan sedikit camilan atau snack sebelum keluar. Ini salah. Ini nggak ada kaitannya dengan snack gitu. Intinya dia minta sedikit waktu untuk istirahat gitu. Jangan sekarang perginya, nanti dulu, istirahat dulu. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini adalah pembahasan soal nomor 5 sampai nomor 8. Semoga ini bisa membantu Anda untuk mengerjakan pola-pola yang ada dalam TOEFL. Kalau Anda sudah levelnya advance atau intermediate advance, Anda akan mengikuti materi saya dengan baik. Tapi kalau levelnya masih basic, saya yakin Anda agak sedikit berat. Maka dari itu Anda bisa belajar dari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol yang ini, yang hijau ini. Ini belajarnya Anda harus belajar ini dulu ya. Kalau belajar TOEFL, saran saya Anda harus belajar Konsep Belajar TOEFL dari Nol ini dulu. Kenapa? Karena tujuan dari buku ini adalah untuk menginstal seluruh materi yang ada dalam bahasa Inggris. Kalau sudah ini dipelajari semuanya, Anda baru belajar listening TOEFL dari Nol. Kalau ini akan membedah tips-tipsnya, strategi-strateginya, pola-polanya. Kalau ini menginstal materi seluruh bahasa Inggris dari tenses sampai clause ke otak Anda, sehingga Anda bisa levelnya dari basic, dari nol langsung selama seminggu jadi advance. Itu bagaimana? Jadi Anda tidak butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Cukup Anda dengan intensif belajar buku hijau ini selama 10 hari.
Saya yakin level bahasa Inggris Anda sudah dari 0 ke intermediate bahkan ke advance. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.